reverse-nya ke Golkar. Anies juga contoh di Aceh. Golkar, Bang. Contoh di Aceh. Aceh Anies menang. Tapi pemenang partainya Golkar. Aceh Golkar, Bang. Aceh Golkar. Bisa saja juga Jawa Tengah. Orang milih Ganjar tapi milihnya Golkar. Seperti di Jogja. Orang pilih Ganjar tapi yang dipilih Golkar. Bahwa harapan ke Pak Prabowo itu besar sekali. Harapan untuk lapangan pekerjaannya tinggi, harapan untuk menurunkan harga sembakonya tinggi. Seperti contoh Pak Aksa ditanyain sama orang-orang, kenapa pilih Pak Prabowo? Ya saya kan pragmatis, saya mau menang. Dan Pak Prabowo insya Allah menang. Oke, welcome to Total Politik, Dinda. Gimana Kanda? Gimana dunia persilatan Kanda? Kita udah bersama The Great Erwin Aksa. Bang Erwin, ini Golkar agak ngeri-ngeri sedap ini, Bang. Alhamdulillah. Apa nih lesson learned dan hikmah dan juga kebijaksanaan dari hasil quick count bagi Golkar? Golkar ngeri-ngeri sedap. Harusnya orang memprediksinya gini, Bang. Kalau Pak Prabowo menang, udahlah, nggak ada yang bisa menahan Gerindra untuk. Nah, itu kan normalnya gitu. Berpikir normal. Ternyata situasi kurang normal. Golkar lah. Kalau nggak mau dibilang abnormal ya. Iya, termasuk Erwin Aksari di Jakarta Barat ini pecah telur nih. Iya. Iya kan? Pecah telur. Kita hari ini tanggal berapa? 22 Februari. Enggak hanya pecah telur, terancam 2 kursi. Terancam 2 kursi, Bang. Terancam 2 kursi. Iya kan? Udah hampir 200.000 kawan. Gokil. Ini 22 Februari kita syuting nih. Iya. Mudah-mudahan, Bang, nih apa, Bang, yang bisa kita belajar dari Golkar nih, Bang? Yang pasti kandidat rekrutmen, pemilihan kandidat itu penting. Yang kedua, kita memiliki prioritas dapil. Jadi 84 dapil itu nggak semuanya prioritas. Jadi ada sekitar 35 prioritas dapil. Sehingga pemikiran kita, energi kita, konsentrasi kita ke 35 dapil itu. Jadi itulah yang salah satu yang menjadi bahan untuk memenangkan beberapa dapil kemarin ini. Kemudian di samping itu juga teman-teman punya kemauan untuk turun bertemu dengan masyarakat, belusukan, terus kemudian menyampaikan pesannya yang baik. Dan teman-teman Golkar punya investasi sosial di daerahnya masing-masing yang mereka bisa klaim. Kemudian performanya bagus, bermain di sosial medianya bagus, mereka iklan politik melalui Facebook dan Instagram. Jadi banyak faktor, tapi kita sedang meneliti lagi apa yang sebenarnya membuat koktail itu berbalik ke Golkar. Iya. Nah, itu sedang kita teliti. Kotel efeknya Pak Prabowo maksudnya. Ya, apa kotel efeknya Pak Jokowi seperti yang Abang bilang? Koktail efek itu ada koktail efek dari Anies, ada koktail efek dari Pak Prabowo. Itu reverse-nya ke Golkar. Anies juga contoh di Aceh. Golkar, Bang. Contoh di Aceh. Aceh Anies menang, tapi pemenang partainya Golkar. Aceh Golkar, Bang. Aceh Golkar. Nah, contoh di situ terbalik kan. Reverse koktailnya. Orba aja kalah Golkar di situ, Bang. Iya. Dulu zaman Orba itu P3 menangnya di Aceh sama di Jakarta Iya, Golkar 3 kursi. Iya. Nah, jadi terjadi reverse koktail di Aceh juga. Dan di beberapa tempat-tempat di mana Anies juga mendominasi. Bukan PKS yang mendapatkan koktail itu, tetapi ada PKB yang dapat dan Golkar lebih banyak dapat. Jadi ini kebocoran koktail ini terjadi ke Golkar semua nih, kebocoran. Kelihatannya begitu. Bahkan juga di tempat-tempatnya Ganjar juga terjadi demikian. Jadi kembali lagi kita belum tahu. Kita sedang teliti apa yang membuat masyarakat ingin
kembali bersama dengan caleg Golkar. Ini gara-gara video Pak Harto AI abang ini. Mungkin juga dengan visualisasi Pak Harto yang terus-menerus kita dorong ke publik, ya, kemudian publik mengingat Pak Harto dan Golkarnya, ya. Banyak faktor, tapi kita akan teliti lebih dalam lagi. Soalnya ini hampir seminggu bang, orang tuh bicarain itu bang, termasuk media-media kan. Ya. Hampir seminggu tuh topiknya Pak Harto AI, Bang Erwin di mana-mana kan. Gue inget tuh. Sebagai orang Golkar ini abang ini cukup eksperimental cara berpikir. Gue inget nih, Bang kita Erwin, pakai penelitian sebenarnya. Jadi pakai penelitian terus kita eksekusi. termasuk soal abang tuh dulu mulai dengan KTA elektronik ya bang. Ya. IKTA itu ya kan. Segala macam Ya. itu ini kayaknya ini akumulasi ya bang dari eksperimen. IKTA itu kemudian menjadi EKTA, canvassing sistemnya Golkar. Jadi orang melakukan canvassing secara digital, tidak lagi pakai kertas. Yang biasa orang pakai kertas manual kan. Kalau ini pakai digital sehingga ada dashboard kelihatan di RT ini sudah berapa orang di canvassing, di TPS ini sudah berapa orang di canvassing. Bang, provinsi-provinsi yang kelihatan dari data sementara yang abang pantau yang naiknya eksponensial mana aja bang selain Aceh? Sumatera Barat, Sumbar juga ya? Sumatera Barat, Sumatera Utara. Sumatera Utara naik juga. Utara naik, beberapa di daerah Jawa Barat naik, ya Jawa Tengah juga demikian. Jawa Tengah ya. Ya NTT juga naik, kemudian Sulawesi Tengah naik, di Kalimantan Timur ya potensi 3 kursi juga tuh. Di sana. Kaltim 1 dapil abang bisa 3 kursi. Ya bisa 3 kursi. Itu 1 dapil loh itu Kaltim. Kaltim. Iya. Kaltim bisa 3 kursi. 7 kursi itu kan? Ya bisa 3 kursi. Enggak, total kursi kan 7 kan? 7. Iya. Sekarang udah 2. Oh sekarang udah 2 gemuk. ya. Dua gemuk. Rudi Masud sama Ibu Eviva ya. Jadi potensi ke 2 gemuk tuh mau ekspansi ketiga. mau ekspansi ketiga. Jadi ya kita melihat bahwa pertama caleg Golkar bekerja keras, ya mereka turun ke lapangan, bertemu dengan masyarakat. Ada faktor juga ya barangkali yang dirasakan oleh caleg Golkar, karena Golkar tidak punya tiket di capres ya, sehingga membuat keleluasan caleg Golkar bisa berteman dengan semua pemilih 01, pemilih 02 dan 03 gitu. Itu bukan berarti main banyak kaki atau gimana bang? Ya enggak, mereka punya keleluasan karena sebagai independen. Iya. Sebagai caleg independen. Jadi bahkan di daerah-daerah yang di mana Anies Baswedan menang, kotel efek partainya bisa Aneh loh, Bang, ini, Bang. garap Golkar ya, Bang. Ya. Abang formulanya apa sih, Bang? Formulanya selain tadi ya relatif eklektik dan masih diteliti. kita lagi teliti apa sih hipotesanya. Cuman hipotesa saya mengatakan bahwa caleg Golkar independen. Karena Golkar tidak ada dalam tiket capres. Jadi caleg Golkar merasa independen. Mereka bisa bertemu dengan pemilih-pemilih capres manapun, sehingga mereka ada keleluasan dalam hal itu. Oke, satu-satunya partai besar yang nggak punya capres ya. Ya. Di 3 besar itu kan cuma Golkar yang nggak punya capres. Tapi ya, Gerindra punya, PDI punya. Betul. Coba Golkar yang enggak ya. Iya. Bahkan dikepung, bahkan kalau kita agak geser ke bawah-bawah nih, ya PKB kan masuk ke bawahnya tuh. Iya. Punya cawapres at least kan. Ya. Golkar aja yang agak kosongan ini, Bang ya. Maksudnya di kertas suara Pilpres ya. Di partai besar. Partai besar. Iya, Lima besar kan cuma Golkar yang nggak ada kandidasinya di kertas suara. Ya, kita nggak Pilpres punya kan, tiket Bang? di atas sehingga Calegnya jadi independen. Oh, ini menarik juga nih pertemuan abang ini ya. Ya. Calegnya jadi independen ya. Calegnya jadi independen. Jadi ketemu dengan pemilih 1, berarti 2, 3 ya mereka sehingga resistensi bisa bergaul gitu, bergabung. Resistensinya rendah ya bang ya. Resistensinya rendah gitu. Jadi mereka bisa diterima oleh semua golongan. Ya. Ini kita juga ini nih mau promosiin buku abang ini nih kan. Iya kan, ini batin nih Jalan Tengah Golongan Karya gitu. Iya. Erin Aksa dan Syarif Cicip Sutarjo ini kan legend nih Pak Cicip ini kan. Iya dong. Nah ini juga terkait dengan ini bang. Dan dua-duanya pengusaha top. Iya. Nah ini caleg independen ini apakah ini berkaitan dengan platform Golkar yang di sini abang bilang sebagai jalan tengah gitu ya,
jalan tengah ini kan di satu sisi bisa menjadi titik pertemuan konvergensi dari berbagai macam aliran politik, berbagai macam ideologi, inklusif. Tapi di sisi yang lain juga bisa dibilang nggak punya sikap. Ini bahkan ekonominya pun bahasanya Bang Erwin ekonomi tengah. Ekonomi tengah. Nah, gimana merangkul antara ekonomi kapitalis dan ekonomi sosialis atau ekonomi liberalis. Alamnya pun alam tengah, Bu. Jadi bagaimanapun kita harus melakukan reform di tubuh hukum. Kemudian kita harus membawa transformasi di energi ke hijau, ya. Kemudian bagaimana kita mengelola ekonomi kita. Tetap kita ingin ada private sector bertumbuh, tapi di satu sisi juga kita ingin ada social justice juga. Nah, itu juga penting dalam prinsip-prinsip Golkar yang ditulis di Jalan Tengah ini. Jadi itu tadi, bahwa Golkar sebagai partai independen, backgroundnya juga banyak pengusaha. Ya, mereka ngerti tentang bagaimana pengembangan ekonomi. Mereka mengerti tentang bagaimana berbicara tentang kesejahteraan, create job. Ya. Terus mereka sering memberikan bantuan. Jadi tentunya orang Golkar paham betul bagaimana mengeluarkan CSR-nya. Ini ekonomi real ya Bang, bukan textbook, bukan sekedar textbook. Bukan textbook aja kan. Nah, ini memang in the mindset of Golkar gitu. Seperti melakukan prinsip-prinsip yang dimana kita tahu bahwa prinsip itu tengah merangkul kiri kanan. Yang kanan kita rangkul, yang kiri kita rangkul. Gitu. Nah, Bang, ini kan di satu sisi kita lihat ada banyak orang menilai ya bahwa Golkar ini kalau di Amerika ini partai konservatif sebenarnya dalam konteks policy ekonominya gitu ya, yang pro terhadap usaha, dunia usaha gitu ya, yang job creation seperti yang Abang bilang tadi. Kalau gitu. soal tax mungkin agak mirip sama Pak Prabowo bahwa tax rate-nya kalau bisa agak minimum atau ini proporsional, tapi tax ratio-nya diperbesar gitu kan. Nah, dunia usaha tax-nya kecil gitu. Iya. Nah, di dalam campaign Abang ngelihat nggak sih manfaatnya narasi-narasi teknokratik? Gitu. Iya, penting sekali. Seperti kita ditanya bagaimana nurunin harga sembako. Kalau nggak ngerti berbicara ke masyarakat gimana nurunin harga sembako, pasti kan mereka akan mempertanyakan kualitas caleg Golkar. Oh, di lapangan tuh ini Bang, itu percakapan yang sangat tajam. Harga sembako mereka naik. Ya, mereka bertanya gimana caranya, apa kebijakan pemerintah untuk menurunkan harga sembako mereka. Dan lapangan pekerjaan terutama, ada pabrik di samping rumahnya tapi mereka nggak bisa dapat kesempatan kerja. Jadi tidak ada justice buat mereka. Jadi tidak ada justice buat masyarakat kita yang menurut saya dapatkan di lapangan gitu. Ya, mudah-mudahan ke depan bahwa dengan adanya reformasi, ada perubahan undang-undang, perubahan peraturan, ya itu semua kemudian membawa keberpihakan, justice for all. Nah, itu yang penting menurut saya, dan di Jalan Tengah ini kita sudah berbicara justice for all juga gitu. Gitu. Ini gimana nih Bang? Maksudnya apakah Bang Erwin nih sekarang sebagai sebuah proposal kepada rezim yang baru terpilih nih ya, apa platform ini akan menurut Abang akan kompatibel nggak? Saya kira kompatibel karena Pak Prabowo juga punya ekonomi Pancasila dan beliau ingin membawa keadilan dengan makan dan susunya itu. Ya, beliau ingin membawa job dengan hilirisasinya. Kemudian beliau ingin membawa digitalisasi. Kita di buku ini berbicara tentang desa digital, reformasi birokrasi dengan membawa digital transparansi dan sebagainya. Jadi saya kira searah dengan karena pertanyaannya gini Bang, kebijakan makan siang gratis itu kan sebenarnya populis, narasi populis ya, memberikan dia economically
dia economically sound, dia politically dia sound. nggak sound economically tapi politically sound dia. Makan siang gratis. Makan siang gratis. Dia Sementara pesan utamanya kan justice for all. Iya. Keadilan untuk semua. Jadi pesan utamanya itu apakah diimplementasikannya serentak seluruh Indonesia, saya kira belum ya. Akan dipilih tempat-tempat yang dimana stuntingnya tinggi. kegentingan. Bertahap ya Bang ya. Bertahap dilihat dari prioritasnya di mana. Tetapi kembali pesan utama dari itu semua adalah keadilan untuk semua. Tapi kan kalau kita bicara ini Bang, keadilan untuk semua dan ketahanan ekonomi nasional gitu. Banyak orang yang mengkritik makan siang gratis ini akan menciptakan inflasi misalnya bahan pangan. Kemudian kedua, importasinya akan tinggi terutama di bahan-bahan yang kita belum bisa, susu misalnya kan, ataupun beras misalnya, atau nanti atau apa gitu Bang. Ya itulah nanti akan didorong hilirisasi lagi kan. Hilirisasi atau pengembangan dari susu dan berbagai macam ya yang harus kita kembangkan. Kita tahu bahwa kita ini cadangan pangan kita sangat lemah. Food security kita tuh lemah sekali. Pada saat sekarang ini El Nino begitu panjang, beras aja nggak ada di bawah. Ya, jadi kita harus bangun bahwa yang namanya food security itu harus dibangun, dan secara integrasi semua kementerian harus sepakat terkait dengan ini. Contoh bibit, kalau ada bibit di luar negeri yang bagus, ya kenapa nggak kita ambil? Kenapa kita harus menciptakan bibit yang kemudian butuh 10 tahun untuk diciptakan? Jadi disitulah kembali kita harus berbicara pragmatis. Kalau di negara lain sudah berhasil, ya ngapain lagi kita teliti? Kita tinggal bawa aja ke sini kan. ATM aja Bang ya, amati tiru modifikasi. Bukan hanya ATM, angkut. Tapi itu menarik loh cara berpikir Bang Erwin loh. Maksudku sangat saya nggak tahu ya sekarang Pak Prabowo juga kayaknya masih sangat ini ya Bang ya, sangat dalam hal ekonomi kan sangat pro kemandirian. Kita stop impor, kita harus kembangkan narasinya sendiri. nasionalistik dan proteksionistik. Sementara kan Abang nih cara berpikir Abang kan globalis gitu ya. Ya gaya Golkar lah ya, sangat. Kalau kata Bang Erwin, kalau perlu kita ekspansi negara luar. Ya memang sekarang eranya proteksionis, kayak contoh Amerika. Sekarang Indonesia saja kalau mau ekspor ke sana, kita belum ada free trade agreement dengan Amerika. Jadi kita harus beresin itu. Vietnam punya. Jadi sehingga banyak investasi yang mau ke Indonesia agak tersendat karena kita belum punya free trade agreement dengan Amerika. Vietnam udah punya Bang? Vietnam udah punya. Apa yang bikin Vietnam udah punya kita nggak punya? Ya, padahal kita kerja sama Amerika. Mereka lebih dulu membuat perjanjian itu dan disetujui oleh Kongres Amerika. Nah ini sedang dibahas. Nah kita harus punya dorongan untuk supaya FTA kita diterima. Ada permintaan dari mereka terkait mungkin nikel kita, sumber daya alam kita, penghijauan kita. Tapi kembali lagi ini harus ada negosiasi antara Amerika dan Indonesia karena Amerika pasarnya paling gede di dunia. Nah kita juga harus bukan berbicara ini, memindahkan teknologinya ke Indonesia. Dan yang berikutnya karena kita waktunya pendek, ya kita harus pragmatis. Kita ambil yang terbaik dari seluruh dunia, kita bawa ke sini. Ini sangat tidak pidato Pak Prabowo. Kalau pidato Pak Prabowo, kita bangun pabriknya di sini. Pabriknya kita bangun, tetapi yang terbaik di seluruh dunia kita bangun di sini. Kita jangan mau dijajah sama bangsa asing. Gitu Pak Prabowo kan. Jangan kita kirim bahan mentah kita harus cukup. Gitu. Ini bukan mengadu domba itu kan kalau Pak bahan Prabowo. baku Indonesia, kalau bahan bakunya nggak ada Indonesia. Contoh umpamanya bibit-bibit buah-buahan yang terbaik yang ada di Thailand, ya kita bawa ke sini. Yang terbaik ada di Malaysia. Kita dikembangkan. Ya ini kita di bicara sini. pertanian. Dan ini private sector atau peran swasta, para pengusaha lokal itu jadi penting ya Bang dalam penting sekali. Disitulah Golkar ini masuk kan. Disitulah punya Golkar, talenta, punya kemampuan. Bang, aku pengen minta analisa Abang tadi soal beras ya, masih berkaitan dengan makan siang gratis dan macam-macam. Ini aku baca headline-nya koran Tempo aja Selasa 20 Februari. Dia bilang gini, lonjakan harga beras ×2 akibat nafsu menang satu putaran.
Kenaikan harga beras terjadi karena stoknya berkurang akibat program bantuan sosial dirapel pada awal Februari. Seharusnya seperti perencanaan tahun lalu, bansos beras reguler dibagikan tiap bulan atau maksimal 3 bulan. Pemerintah sudah merencanakan memberikan beras bansos sebanyak 10 kg per bulan bagi 22 juta keluarga miskin untuk menghadapi dampak musim paceklik. Ada sebagian analisa gitu mengkaitkan bahwa kelangkaan beras yang terjadi sekarang ini kan percakapan di abang dan masyarakat nih, beras langka tadi karena politik bansos pemerintah yang dianggap ugal-ugalan. What do you think? Saya kira di bawah beras itu tersedia, cuman mahal karena supply dan demand. Ya artinya supply dari produsennya terlambat, dari petaninya terlambat, sehingga ya namanya pedagang kalau ada kesempatan untuk menaikkan sedikit harga ya pasti dinaikkan. Nah kembali lagi supply harus didatangkan lebih banyak, import harus lebih banyak. Kemudian kita harus memperbaiki irigasi kita, bendungan kita yang backlog dari perbaikan itu besar sekali. Bukan hanya bangun baru ya, tapi memperbaiki yang lama itu masih banyak PR di situ. Jadi kalau kita ingin berbicara infrastruktur ke depan, bukan hanya bangun baru, memperbaiki yang lama yang dibangun 30 tahun lalu. Legasinya Pak Harto ini. Legasinya Pak Harto yang kemudian banyak yang rusak, banyak yang tidak ada air lagi dan masyarakat butuh perbaikan di situ. Jadi saya kira pertanian Indonesia ke depan harus pakai teknologi. Karena jumlah SDM yang ada di pertanian kita kan semakin hari semakin sedikit. Jadi mekanisasi harus berjalan, teknologi harus berkembang, riset harus dikembangkan, dan juga saya kira kita harus merubah juga bagaimana pola makan kita ke depan, ya, mengurangi juga konsumsi nasi, menaikkan konsumsi protein, sehingga ya itu tadi gula kan ada hubungannya dengan beras. Makanya penyakit diabetes kita cukup tinggi di Indonesia ini. Jadi kembali lagi education juga paling penting. Pendidikan itu harus diperbaiki, harus dinaikkan. Pendidikan dasar terutama. Jadi banyak PR yang harus dikerjakan. Dan itu semua kembali kita membutuhkan anggaran besar. Anggaran besar dari negara, APBN. Dan juga private sector atau juga dari hibah dari luar negeri gitu. Ini kita masuk ke politik boleh ya? Boleh. Tadi kan teknokratis ya saya. Bang, gimana Bang? Setelah menangnya Pak Prabowo versi quick count ini, Pak JK udah ada kontak apa? Pak JK belum balik badan Bang. Pak Aksa aku lihat udah di barisan Pak Aksa memang dari dulu. Dari awal ya? Konsisten. Iya. Bahkan 2019 dulu Pak Aksa di Prabowo Sandi ketarik-tarik aja. Tapi pada prinsipnya Pak Aksa ya memang dari awal saya tahu beliau itu konsisten dan orang lapangan ya. Yang saya dengar Pak JK kemarin main golf sama teman-temannya. Terus kemudian saya ditelepon sama salah satu temannya, nanyain gimana Erwin. Ya udahlah, ada Erwin di sana ya kita di sini. Kalau ada apa-apa kita cari Erwin aja. Iya, bukannya sama kayak Pak JK, Pak Aksa itu dekat sekali dan mensupport Mas Anies agak bold gitu Bang. Kita tahu. Betul, ya begini, Pak salah? Aksa itu kan mendapatkan tugas dari Pak JK. Sama seperti saya mendapatkan tugas. Yang punya hubungan dekat dan emosional kan Pak JK. Kalau Pak Aksa kan nggak terlalu. Beliau kenal tapi tidak dalam rangka terlalu in-deep emosional. Dan Pak Aksa berpolitik tidak pakai emosional. Justru malah Pak JK yang emosional. Ya saya kira begitu. Oh gitu Bang. Ya. Apa yang bikin Pak JK punya relasi emosional agak dekat dengan Mas Anies dibanding Pak Aksa dengan ya politik ini kan kayak main catur, nggak boleh kepancing kita. Jadi pada saat mungkin ada pernyataan presiden, beliau mau kampanye ternyata enggak. Ternyata Pak JK kepancing ikut kampanye.
Jadi ya macam-macam, bisa saja alasan logistik juga kali ya. Jadi ya mungkin karena dorongan dari keluarga atau dorongan dari teman-teman dan sebagainya. Jadi ya mungkin Pak JK merasa bahwa beliau ingin menang juga, ingin terlibat ya. Tapi kalau Pak Aksa kan pragmatis, beliau tahu bagaimana situasi dan momentum itu, dan beliau konsisten dari awal. Konsisten untuk pragmatis. Konsisten untuk berada di pihak yang terbaik dan menang. Ya, beliau kan selalu berada di situ. Iya. Bang, iya. Politiknya Golkar lah ya. Apalagi Golkar. Kalau Pak JK ini agak ini nih ya, lebih PDI hari ini. Lebih HMI bukan? Iya. Tapi gini Bang, yang menarik adalah banyak yang menganggap bahwa Pak JK yang tetap berada di Mas Anies, terakhir juga kritiknya kita lihat kan agak kencang ya Pak JK ya. Jadi apa namanya, moralitas publik jadi terkoyak-koyak ketika Pak JK udah mulai tampil dan agak menggedor gitu ya. Salah satunya ketika Pak JK cerita bahwa beliau mencoba berkontak dengan Pak Jokowi dan berusaha untuk meng-approach Pak Jokowi, bertemu Pak Jokowi, tapi Pak Jokowi enggak bertemu. Apakah posisi Pak JK sekarang karena memang hubungan personalnya sama Pak Jokowi yang udah agak kurang oke gitu Bang? Ya, dan kalau kurang oke kenapa kurang oke? Ya sebenarnya kan beliau kepala negara, kepala pemerintahan. Yang pasti kan beliau punya pride ya. Ya pasti kita menghormati kepala negara, kepala pemerintahan. Jadi apakah nggak bisa ketemu karena sibuk atau apa ya, saya nggak tahu. Tapi ya intinya saya kira bahwa semua tokoh bangsa kita ini harus bersikap negarawan. Jadi ya saya lihat kubu 01 dan 02 masih belum menerima. 01 dan 03 jauh ya kan. 01 dan 03 Bang. 01 dan 03 ya kan. Kubunya Mas Anies dan kubunya Ganjar kan belum menerima. Kalau kata Mas Ganjar, emang kamu percaya suaraku segitu? Abang percaya nggak suara Mas Ganjar segitu? Ya secara ilmiah ada, secara quick count, real count juga sudah ada. Ya artinya ya kalau boleh saya katakan tadi, kok di Aceh orang milih Anies malah yang menang Golkar. Ya, bisa saja juga Jawa Tengah orang milih Ganjar tapi milihnya Golkar. Seperti di Jogja, orang pilih Ganjar tapi yang dipilih Golkar. Jadi ada satu fenomena di mana tidak serta-merta orang milih Ganjar ternyata pilih PDIP. Jadi itu yang kelihatan. Split ticket vote ini Bang ya? Ya. Agak tinggi. Jadi itu yang kelihatan dari yang saya mengamati dari pemilu terakhir ini. Tapi Bang, ini nggak tahu nih Bang Erwin bisa menjelaskan atau enggak juga nih pandangan publik itu. Kan Pak JK ini dekat sama Pak Sofyan Wanandi ya. Yang ternyata di 03. Pak Sofyan di 03, Pak Aksa di 02. Ini kok rumit banget nih perkawanan Nah, ini apakah ciri khas Golkar yang maksudku nggak pakai hati, kita bermain di semua sisi. Jadi kalau semua cekinongkang lah Bang, semuanya happy. Kalau semua saya enggak, ini urusan idealisme masing-masing. Oke. Idealisme Pak Aksa ada di Pak Prabowo, Pak JK ada di Anies, Pak Sofyan ada di Ganjar. Jadi saya kira mereka bersahabat. Ya, mereka main golf, mereka makan. Tetapi urusan politik mereka punya idealisme masing-masing. Iya. Ya. Kalau berteman dan bergaul tetap berjalan. Tetap berjalan. Pilihan politik yang beda. Ya. Pilihan politik beda. Saya pernah berbicara dengan beberapa masyarakat. Kenapa kamu nggak ikut pilihan Pak JK? Ya Pak JK kan nggak maju. Kalau Pak JK maju kita dukung. Very simple mereka. Karena begini, endorsementnya Pak Jokowi yang pernah saya katakan itu tinggi sekali. Jadi Pak Jokowi mengendorse Pak Prabowo dan begitu kelihatan beliau mengendorse walaupun beliau nggak pernah ngomong, tetapi ikut kampanye juga dan tidak pernah ikut kampanye, tapi beliau memperlihatkan bahwa beliau mengendorse Pak Prabowo. Masyarakat langsung mengikuti Pak Jokowi. Nah itu kuat sekali. Dan itu yang menjadi satu faktor
Pak Prabowo mendapatkan satu tambahan suara, ya, ada push dari Pak Jokowi dalam hal itu. Nah, ditambah lagi menurut saya ini karena kita harus teliti lagi lebih dalam bahwa harapan ke Pak Prabowo itu besar sekali. Harapan untuk lapangan pekerjaannya tinggi, harapan untuk menurunkan harga sembakonya tinggi karena harga sembako ini bisa turun kalau pemimpinnya tegas. Ya, latar belakangnya tentara. Ya, terus kemudian yang bisa memberikan bantuan, ya, bantuan sosial, bantuan ini itu, dan yang paling paham dalam mengolah negara. Nah, harapannya besar sekali. Harapannya itu menurut saya sudah di atas 50% pada saat saya lihat itu. Nah, sehingga kenapa terjadi suatu landslide margin yang kita lihat di hasil akhir, ya karena seminggu terakhir itu harapan itu muncul begitu besar dan masyarakat tidak mau ketinggalan kereta. Terus ngecek kiri kanan teman-temannya kok semua nomor 2. Akhirnya daripada ketinggalan kereta ya ikut aja. Oh, ini bandwagon effect ini terjadi, Pak. Bandwagonnya terjadi dan pemilih Prabowo lebih cenderung silent kan. Tidak ribut di Twitter dan sebagainya. Jadi itu terjadi. Dan kita belum bisa menyimpulkan karena ini harus diteliti lebih lanjut kenapa bisa marginnya begitu tebal. Nah, kalau margin begini tebal, menurut saya Mas Anies dan Mas Ganjar harusnya sudah memberikan ucapan selamat. Disitulah kenegarawan mereka kita bisa lihat, ya. Dulu waktu Mas Anies menang di DKI aja 58, langsung besok harinya Pak Ahok terima di balai kota. Dan itu kenegarawan seorang pemimpin bahwa bisa menerima hasil daripada yang terjadi dari quick count. Dan quick count ini dihargai oleh beberapa negara karena ini bisa mencegah fraud. Bahwa masyarakat percaya terhadap hasil ini dan apapun yang terjadi ada pemilihan ulang, ada kemudian ditemukan sana tapi kan tidak masif bahwa itu ada. Tetapi bahwa apakah di fraudnya secara keseluruhan TSM itu, itu tidak terlihat karena hasil quick count ini sudah bisa mencerminkan dan akurasinya tinggi sekali. Hampir sama dengan hasil akhir kan. Iya. Ini belakangan ada beredar rame ya, termasuk di Instagram Total Politik, pidato Mas Anies 2014 yang mengatakan bahwa satu tetes darah. Ya kalau lu kita mau ngetes darah tuh ya satu tetes aja. Kalau lu nggak ke quick count tuh prinsipnya kayak tes darah aja, Bang. Jadi nggak usah di tes ambil semua darah kita. Artinya Mas Anies percaya dengan quick count kan. Nah, kenapa sekarang Mas Anies berbeda, Bang? Dalam konteks analisa Abang ya. Termasuk Mas Ganjar. Mas Ganjar juga kan 2 kali maju gubernur dan 2 kali beliau kan teknokrat dua-duanya. Nah, dua-duanya teknokrat. Mas Anies PhD, ya profesor. Harusnya bagi saya juga pernah mengalami kekalahan di Pilkada Makassar. Pada saat kita lihat hasilnya jelek, kita concede kok, kita berikan selamat kepada yang menang. Selesai. Dari next election ada pemilihan yang akan datang deh. Nggak usah lama-lama, kita tenangin, kita punya semua simpatisan, ya kita relawan kita tenangin, kita jelasin. Daripada sekarang ini masih di WA grup rame-rame gitu-gitu. Jadi negara ini tidak boleh divide, ya tidak boleh terpecah belah. Nah, itu yang makanya jalan tengah sebagai solusinya. Semua masyarakat harus dirangkul masuk ke tengah. Jadi jangan ada yang di kanan, jangan ada di kiri, semuanya bergabung di tengah. Nah, Bang, Abang kan ada di sekitar Mas Anies dulu di DKI ini. Nah, itu gimana ceritanya bisa diterima sama Pak Ahok tuh dulu, Bang? Dulu diterima Pak Ahok, saya telepon Pak Ahok. Waktu itu Pak Ahok ada di Nasdem ya. Terus saya tanya Pak Ahoknya setuju bertemu jam 7 pagi di balai kota. Ini abis quick count ya? Abis quick count. Ini yang terkenal helikopter Erwin Aksa itu. Nah itu. Ya kan ya, Bang, betul kan? Iya betul. Dari Lebak Bulus ke mana, ke Area Duta waktu itu ya lumayan juga. Kita bilang santai-santai aja kita pagi. Nah, dari Area Duta kan tinggal nyebrang aja. Ya, artinya pada saat pertemuan itu berbicara tentang bagaimana transisi ya antara Pak Ahok dan Pak Anies pada saat itu. Dan aku ingat sekali, Bang, waktu itu di hari pemilihan
Pak Ahok itu sekitar sore udah kasih ini concession speech, Iya. udah Concession. mengucapkan selamat kepada Pak Mas Anies waktu itu ya. Iya. 2012 Bang, Iya. Pak Foke pun melakukan hal yang sama ketika udah melihat hasil quick count. Betul. Artinya sebenarnya tradisi kita, tradisi politik demokrasi kita juga nggak buruk-buruk amat gitu sebenarnya. Ya, artinya kalau kemenangannya seperti kemarin 58, ya, dua-duanya dapat 20, itu kan sangat jauh. Kecuali Neck to selisih neck. tipis. Nah, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan kali di situ bisa masuk sampai MK. Tapi ini kan selisihnya jauh. Apa yang mau dipertanyakan? Ini sama kayak Pak JK juga 2009 kan. Apa tuh? Nelpon betul. kan. Oh iya, Pak JK Pak telepon. JK telepon Pak SBY, begitu Iya, quick pakai count ya, telepon Bang, ya? saya. Oh, pakai telepon apa? Iya, saya telepon ajudannya Pak SBY. Iya. Pak SBY telepon balik saya. Terus kemudian saya sambungin teleponnya ke Pak JK. Ya, terus mereka berdua ngobrol. Pak SBY live di TV One. Pak Pak JK kemudian kita tapping. Kemudian kita kebetulan ada SNG di SNG, depan. langsung kirim. Saya bilang kita coba pasangin tuh video tuh biar kelihatan lagi ngobrol berdua gitu. Tapi itu kan iya. bagus. Dan itu di hari quick count ya Bang, hari pemilihan ya. Hari quick count. Halo Pak SBY, selamat. Kurang lebih begitu Kurang lah ya. lebih gitu. Oh, jadi komunikator yang Sulawesi dipakai itu Selatan, komunikatornya Abang tuh kan. Komunikator saya. Iya, satu Kalau Pak JK belum ada iPhone waktu Belum itu. ada. Kalau Pak JK handphonenya kan nggak seprogresif itu kan Bang. Belum. Iya, sama. Kan pakai karet-karet katanya ya. Iya. Tapi lucu juga cerita itu. Gimana, Saya gimana? ketemu Pak JK. Saya bilang Ini kapan? Dulu 2009 ya. 2009. Saya tongkrongin depan kamar beliau nih. Waduh, ini saya udah janji nih Pak SBY bahwa Pak JK menelpon. Pak JK-nya belum yain kan. Jadi, Kenapa Bang? Kenapa masih? Enggak, ya saya cuma ngomong aja. Gimana kalau Pak JK telepon? Oh, bagus tuh, jam 7 ya. Nah, Pak SBY udah oke. Pak JK-nya belum tahu nih ada perencanaan itu. Saya duduklah depan kamar beliau di Penogoro tuh, Rumah Wapres. Rumah Wapres ya. Untung jam 5 keluar. Kenapa? Saya balik, Pak SBY mau nelfon. Hah? Buat apa nelfon? Enggak, mau ngobrol-ngobrol aja. Terus ada pimret-pimret kumpul waktu itu. Terus dengan iseng saya miss call ke ajudan. Saya miss call, cucung gitu kan. Telepon balik. Siapa yang telepon? Belum ada WhatsApp tuh Bang. SBY yang telepon nih. Ini mau bicara, saya langsung kasih telepon. Tanpa basa-basi kan. Setengah tipu juga berarti ya Bang. Ya kira-kira begitu. Ya kalau enggak ya kan. Iya, demi kan demi wajah kebaikan. yang betul. Nah, habis itu ya terima kasih Pak, selamat Pak. Ya alhamdulillah Pak. Nanti kita ketemu besok di kantor, ya kan? Mereka masih presiden wakil presiden. Oh iya benar. Jadi terus kemudian karena tidak live di tempat Pak JK, terpaksa di tapping pakai kamera. Habis itu kita bawa ke SNJ, suruh sambungin. Jadi di koran-koran juga waktu itu memperlihatkan mereka menelpon berdua. Itu fenomenal banget tuh kejadian. Itu pertama kali setelah 2004 kita punya pengalaman ya. Iya. Gimana presiden petahana dan orang yang penantang ya. Itu nggak bicara selama hampir 10 tahun gitu. Iya. Alhamdulillah Pak, besok kita ketemu di kantor. Pakai Sulawesi Bagus, Selatan ini. bagus. Jadi hal-hal seperti gitu harus diperlihatkan. Artinya negara Indonesia ini adalah negara demokrasi yang terbesar di dunia. Menurut saya ya, India sudah jauh ya, Perdana Menterinya ingin berkuasa bertahun-tahun. Amerika sekarang divided nation. Indonesia menurut saya kita harus kembali ke jalan tengah, harus kembali kepada bagaimana kita berbicara pembangunan, bagaimana kita berbicara kesejahteraan, great job, menurunkan harga, dan berbagai hal yang harus kita lakukan. Jadi kita harus bangga bahwa Indonesia melakukan pemilihan terbesar di dunia dalam satu hari ya. Terus yang kedua, Indonesia adalah negara demokrasi yang terbesar di dunia. Kita menjaga pilpres kita 2 kali, artinya presiden kita hanya boleh berkuasa dua kali ya, 2 periode, dan pemilunya bersamaan dalam 1 hari dan berjalan lancar, artinya semuanya tidak ada yang rame di TPS, ada yang banjir, musibah dan sebagainya, tapi pada prinsipnya masyarakat kita bangga dan senang dengan demokrasi kita yang
begitu besar. Dan ini terbesar di dunia. Abang udah ketemu Pak Prabowo, Bang? Setelah Kenapa? kemenangan kemarin. Sudah. Udah ketemu. Udah kan ke Kertanegara waktu Oh hari iya quick betul. count kan Oh ada Bang iya, Erwin oh iya tuh. betul. Iya rame-rame itu Iya, ya. sebelum ke Istora ya. Sebelum ke Istora abang ke keempat. Name lah di keempat ya. Iya benar. Iya. Tapi artinya bener cerita Bang Bang Erwin 2019 kan udah Pak Prabowo juga, Bos, walaupun Golkar ke Pak Jokowi. Iya. Tapi ngomong-ngomong kok nggak ada sujud syukur juga Bang? Kenapa? Kok nggak ada ini apa? Sujud syukurnya di dalam. Oh nggak ada ya. Kalau dulu kan demonstratif ya Bang ya. Di Dalam 2 kali dalam. pilih. Ya kan ambil sejadah sujud syukur ya. Ada tuh berarti. Ada. Ada. Kenapa nggak demonstratif seperti 2 Kenapa? kali pemilu? Kenapa nggak demonstratif seperti 2 kali pilpres yang lalu Bang? Ya dulu kan quick count-nya salah waktu itu. Iya. Sekarang Pak Prabowo udah tahu tuh belajar mana quick count mana yang agak udah tahu mana quick count yang benar yang dan mana yang yang agak benar. sedikit tipu ya. Bang, setengah ini tipu. ada urusan lain nih, Bang. Nah, betul. Ya kan? Dunia perkanda-kandaan ini, Bang. Kan di Pak Prabowo semua tuh. Bang Bahlil di Pak Prabowo, kecuali Bang Sandi ya. Bang Sandi di 03 ya. Meskipun kata Bang Sandi Itu omongan setengah kamar, ente jangan oh nggak ngomong. boleh. Nggak, tapi kan logikanya gitu Iya, kan iya, ya. iya, Pak Bang iya. Sandi kan udah lama. Nah, Bang Sandi itu aja yang di 03 nih. Sisanya kan abang sama sejawat abang ini di 02. Lo jelasin dunia perkandaan ini belum Iya. tentu manusia-manusia kayak gitu. Hipmi kan. Hipmi. Ada Bang Erwin, ada Bang Akbar juga. Pengusaha pejuang pengusaha. Ya kan? Kan rame nih, ada Kadin juga kan, Di, Bang di Rosan sini kan. ketum sama sekjen hippinya udah pengurus Bang ya kan. Ada TKN, ada yang TKS sih kan. Progresif lah pokoknya, Iya. Bang Bahlil kan. Iya. Nah, abang ngelihat politisi pengusaha ini gimana nih sekarang di Pak Prabowo, Bang? Apakah abis ini akan terjadi internal competition lah gitu? Ya Atau- menurut saya teman-teman pengusaha itu harus kuat di ekonominya. Kalau semua terjun ke politik ekonominya belum kuat, nanti siapa yang mau jalanin ekonominya? Tapi kan ini masalahnya yang di sini Jagoan, Bang. udah kuat-kuat semua nih, Bang. Kalau bagi abang melihat para jagoan-jagoan ini berkumpul semua di wadah ini. Ya yang paling senior, let's say kita anggap lah, ya ada Pak Aksa, ada Pak Abdul Latif, itu kan super senior nih Bang. Sampai Ya yang bawah-bawah memang lah. dalam pemilu ini kan ada tokoh-tokoh ini adalah memberikan endorsement. Seperti contoh Pak Aksa ditanyain sama orang-orang, kenapa pilih Pak Prabowo? Ya saya kan pragmatis, saya mau menang. Dan Pak Prabowo insya Allah menang. Nah, jadi semua menjadi tokoh yang kemudian menjadi referensi buat orang. Dan itu juga berpengaruh dalam minggu-minggu terakhir. Endorsementnya itu kuat sekali, gitu. Bahwa endorsement tokoh-tokoh sentral itu penting dalam memberikan suatu pengaruh kepada pemilih. Nah, ini nanti di pembagian gimana nanti tuh, Bang, orang-orang ini, Bang? Pembagian ya saya kira itu kan hak Pembagian prerogatif, tugas hak untuk prerogatif membangun presiden. negara. Iya tapi ya. Abang paten juga jadi gubernur DKI deh. Iya. Nah, gue bilang tadi sama Bang Ridwan. Dulu yang mulia Duta Besar Tantowi ya misalnya ya. Kan angka 40 ribuan kalau nggak salah Ya, di 45 di ribu. satu dapil sama Abang kan. Itu kan terakhir tuh Bang Golkar dapat di dapil Abang. Ini Abang nih sampai 22 Februari kita ini masih perhitungan masih jalan udah hampir 200 ribu nih. Iya. Dulu yang mulia Duta Besar Pak Tanto aja ada campaign juga sedikit pengen jadi gubernur kan. Gitu ya. Abang ini udah Masa abang nggak ada selera nih kan? Iya, ini kalau bahasa Jawanya 200.000 nih, Bang. Iya kan, ini kan abang kan setelah Bang Sandi, Hipmi yang menempuh jalur elektoral nih kayaknya cuma abang nih Iya, agak sisanya political appointee semua. Bang Balil apa Iya kan? Pak Lutfi. Politik lobby. Iya kan, iya dong, iya dong. Penunjukan-penunjukan. Ya, politik kan? lobby. You name Iya. it. Pak Lutfi, Pak Bahlil. Iya, heeh. Bang Sandi sama Bang Erwin aja Iya. yang menempuh. Ya meritokrasi kan harus lewat Jalur elektoral. menjadi wakil rakyat. Ya kemudian wakil rakyat naik tingkat ya sebagai wakil rakyat
kita punya prestasi sebagai wakil rakyat, ada undang-undang yang kita golkan, ada kebijakan yang kita golkan di dalam DPR itu. Nah, itu penting kan, kemudian dicatat sebagai undang-undang yang diinisiatif oleh kita. Jadi banyak hal yang harus dilakukan sebagai wakil rakyat. Nah memang langkah-langkah politik kan sudah harus ada roadmap, karena saya sudah 100% fokus ke politik ya kan. Ya, kembali lagi aspirasi masyarakat seperti apa. Tapi abang nggak mau nutup kemungkinan untuk bertarung lagi tahun ini? Kenapa? Karena ada pilkada. November nih bang, Iya. pendaftaran September. Iya. September ada dia. Kita ini pelari maraton. Nah, kalau maraton itu kebanyakan teman-teman saya yang dipilih kemarin ini pelari sprint. Nanti 1 bulan terakhir baru dia sprint. Kalau saya kan maraton. Jauh hari saya sudah lari, ya kan. Nah, jadi pada saat dia mau sprint, saya sprint juga gitu. Iya. Jadi jawabannya apa nih bang? Kenapa? Ya kita serahkan kepada masyarakat. Bang, 200.000 loh bang. Nah, 200.000 loh bang. Tinggi Alhamdulillah. barang itu bang. Gitu ya. Iya. Aduh kalau saya jadi abang udah sombong saya bang. Saya tulisin di mobil Udah saya. gagah deh bang. Bos dipilih 200.000 orang itu kan nggak main-main. Abang nggak mau Kepercayaan. agak sombong dikit Iya. kemana-mana. Ya, kita lo profil aja bahwa rakyat memilih kita, mereka percaya begitu kepada saya tiap hari di WA, Bapak jangan tinggalin saya ya, jangan tinggalin kami. Oh itu maksudnya ya. Artinya masyarakat nggak mau ditinggalin setelah pemilihan. Ya artinya bagi Golkar ya nggak ada yang tinggal, no one left behind ya. Jadi kita harus berpegang teguh, kita kalau ingin menjadi wakil rakyat ya kita harus banyak mendengar dari mereka, kemudian kita harus berbuat ya sesuai apa yang kita bisa buat untuk mereka gitu. Abang kalau misalnya ya ada aspirasi gitu bang dari bawah, Bang Heru ini supaya ngopeni kita terus nih. Kita jadi kita gubernurkan aja sekalian. Aja lah, karena kan lebih konkret dalam mengopeni masyarakat. Kan eksekutif kan bang. Abang merelakan jabatan abang jadi anggota DPR meskipun dilayani dengan cukup susah. Kita berkarir dalam politik untuk rakyat. Ya, apakah itu nanti sebagai legislator, sebagai eksekutif, sebagai gubernur Jakarta pasti jauh lebih besar perannya ya. Dan saya banyak tahu tentang persoalan Jakarta juga, mulai dari timur, selatan, pusat dan utara, barat sampai Pulau Seribu. Jadi ya kita berjalan aja dalam proses, kan pilkada masih akhir tahun. Ya mudah-mudahan saya juga harus bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat di Jakarta seperti apa. Jakarta harus dibangun secara besar-besaran kan, karena Jakarta ketinggalan selama 2 tahun COVID kemarin, nggak ada pembangunan. Dan Jakarta ini jangan hanya dilihat Sudirman Tamrin, tapi di luar dari itu Jakarta ketinggalan jauh. Jakarta butuh banyak rumah bersih, rumah pemerintah. Jakarta butuh lapangan pekerjaan lebih banyak, kualitas of life harus bagus di Jakarta. Kemudian Jakarta harus punya air bersih, karena kalau kemudian masyarakat mengambil air tanah, turun tanahnya Jakarta. Banjir di daerah mana Cengkareng sana cukup besar, daerah utara juga cukup besar. Ya, hujan sedikit saja kemarin untuk pemilu banjir. Selesai ya. Jadi harus ada perbaikan infrastruktur drainase, infrastruktur air bersih di sana, infrastruktur pengairan di sana, sehingga Jakarta ini perlu banyak pembenahan, tata ruangnya harus perbaiki, dan rumah vertikal harus banyak. Jadi banyak PR, banyak investasi yang harus datang ke Jakarta. Bagaimana pengolahan sampah modern Jakarta harus ada. Bagaimana pengolahan air limbah Jakarta yang begitu banyak harus diolah. Bagaimana UKM Jakarta harus dikembangkan. Sekarang ini jumlah UKM yang ada di Jakarta jauh lebih besar, karena setelah COVID kemarin nggak ada kerja. Ya sekarang masyarakat jualan gorengan. Informal sektor ini Informal bertumbuh sektor ya, banyak sekali. Meskipun proteksinya nggak ada kan. Betul. Dan masyarakat Jakarta banyak tidak menerima bantuan sosial, BLT atau PKH. Karena dianggap Jakarta punya dana sendiri, sehingga dari sensus sosial dari pusat, Jakarta ketinggalan.
Jadi banyak pembagian bansos, pembagian BLT, PKH, kartu Indonesia Pintar itu tidak masuk ke Jakarta. Padahal Jakarta juga butuh, karena angka kemiskinan Jakarta itu cukup tinggi, ya karena biaya hidup besar, tinggi, ya dan harga sembakonya naik, sehingga daya beli mereka rendah. Belum lagi di sini kan nggak bisa ada tanah luas, mereka nggak bisa nanam makanan, nggak bisa nanam buah-buahan dan sebagainya. Jadi kehidupan di Jakarta nggak semudah di desa menurut saya. Nah, udah ada formulanya. Udah fasih banget udah jelasin. Gopal menikmati deh. Udah kawan ini. Bang, kalau disuruh pilih bang, abang lebih berkeinginan membangun Sulawesi Selatan atau membangun Jakarta? Kalau punya kepentingan pertanyaan lu tuh. executive decision ya. Ini pilihan Gini, trivia aja. Kita lihat Jakarta sebagai ibu kota atau sekarang kota ekonomi lah ya. Kita ketinggalan jauh dari negara kota-kota tetangga gitu. Udah puluhan tahun, sayang gitu. Jakarta ini kan pintu masuk orang ke Indonesia. Di samping itu Bali ya. Tetapi kita melihat bahwa Jakarta ini tidak tertata dengan baik, tata kotanya nggak baik, ya urban planningnya masih perlu dibenahi, investasi daripada public service yang harus lebih banyak, ya jadi banyak hal yang harus dilakukan di Jakarta secara keseluruhan. Pendapatannya bisa dinaikkan, ya masih banyak tuh pengusaha horeca, hotel, restoran dan kafe tidak membayar pajaknya dengan benar. Jadi itu kalau dinaikkan pajaknya, otomatis pendapatan DKI naik. PBB di Jakarta mahal. Kita harus lihat klaster-klasternya supaya masyarakat tidak terbebani dengan bayar pajak yang begitu tinggi. Fase bos. Kayaknya kita udah tahu lah jawabannya. Iya, ya udah lah. Oke Bang Erwin. Siap. Makasih banyak, Selamat Bang. bang. Mudah-mudahan ini kita tinggal 22 Februari, nanti kita tayang mungkin 1-2 hari ke depan. Ya. Angkanya udah tembus 200 mudah-mudahan. Amin. Nanti kita bikin perayaan-perayaan lah. Iya dong. Sekarang kita perayaan bikin intelektual. Nanti kita bikin beda buku. Kita lah, beda Bang. buku ini. Perayaan intelektual. Ya, perayaan Bang, intelektual. Tapi abang undang Rocky juga. Ada Rocky. Ada Rocky. Roka ini biar lama kita nggak ini bang. Ya, Rocky kita Habis itu undang. langsung deklarasi aja di situ Bang. Sampai jumpa lagi. Dah.